Salam, kita bertemu lagi dalam program Bursa Interaktif. Sekarang kita ingin ngobrol dengan Saudara Hamid Basaib, seorang jurnalis aktivis terkenal pada awal-awal tahun 80-an. Dan sampai sekarang watak jurnalisnya itu nggak hilang. Beliau ini adalah penulis kolom, juga penyunting. Sudah banyak buku, ada 50 judul buku kalau tidak salah ya. Banyak sekali ya, Pak Hamid. Kurang lebih mungkin. Bagaimana Anda meluangkan waktu sedasat itu, 50 buku? Ya harus diluangkan karena itu pekerjaan biasa saja. Seperti ya karena udah talenta. Ya, kalau seperti, saya kan bisa mati saya, Hamid. Seperti petani tiap hari bertani. Oh iya, betul. Tukang bakso ya tiap hari jualan bakso. Kebiasaan ya. Saya nulis ya tiap hari nulis. Sebetulnya biasa saja memang. Cuman memang kerjaan. Bapak Hamid ini talentanya hebat sekali. Dia banyak tahu tentang agama, filsafat, sejarah, teori-teori ekonomi, bahkan tokoh-tokoh dunia dia tidak ada yang nggak kenal, semua kenal. Nah ini kelebihan Pak Hamid ini, di samping dia jurnalis, penulis, penyunting, dia juga seorang pemikir ya, soal sejarah, soal pokoknya dia talenta dia hebat sekali, termasuk soal agama. Nah kali ini kita mau tanya dengan Pak Hamid. Kita ini soal agama nih? Hah? Soal agama? Enggak, wah, kita boleh. Pinggir-pinggiran aja. Iya, boleh juga. Jadi kan kita baru lebaran nih, Iya, Pak Hamid betul. ini. Iya, betul. Ya lebaran ini kan apa namanya? Momen yang bagus ya. Momen yang bagus dan sangat Indonesia ya. Betul. Kan tidak dikenal di Malaysia, tidak dikenal di dunia Arab, tidak dikenal di negara-negara Islam. Tapi Indonesia dikenal lebaran. Padahal istilah Idul Fitri ini kan sebetulnya bukan lebaran kan? Iya. Mungkin bukan gitu ya? Iya. Apa salah satu? Tapi bisa karena hari raya makan, tapi juga diistilahkan lebaran, hari raya Idul Fitri. Kita nggak usah bicara istilah. Tapi menurut Pak Hamid, kekhasan Indonesia, Islam Indonesia mengenai lebaran ini, bisa nggak unik Indonesia ini menjadi penopang untuk kemajuan kita, Pak Hamid? Ya, menarik sekali. Ini saya kira tema yang pas kita bahas ya, karena masih suasana lebaran ya. Bulan Syawal itu kan sebulan penuh, jadi masih cukup panjang. Nah, itu saya rasa contoh yang sangat baik tentang inovasi dalam agama. Ya. Anda sudah nyebut tadi dengan bagus sekali, Lebaran itu khas Indonesia. Hampir tidak ada tempat lain yang di negeri Islam ataupun negeri yang predominantly Muslim, yang sebagian besar penduduknya Muslim gitu. Itu yang mengamalkan Hari Raya Idul Fitri seperti kita. Nah, ini adalah temuan jenius dari para leluhur kita ya, Islam Indonesia. Yang menurut saya sangat kreatif, sangat harmonis, sangat peaceful, sangat damai, dan tidak menyalahi aturan agama sebetulnya. Begini, Idul Fitri itu kan sebenarnya hampir-hampir tidak memuat konten moral gitu ya. Jadi Anda tadi nyebut tadi itu betul, ini kayak festival makan. Ya. Kenapa disebut Lebaran itu? Karena habis sebulan penuh kita kemudian menahan diri. Pada hari ke-31 atau hari ke-20, Satu Syawal maksudnya. Ya. Maka kita udah boleh makan lagi, sarapan lagi, kopi. Itu yang dimaksud, gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga punya tradisi untuk masak ketupat. Kalau orang Betawi misalnya bikin dodol gitu ya, kalau Lebaran. Di setiap daerah, ini kaya sekali bangsa kita ini. Di setiap daerah masing-masing punya kekhasan, makanan khas dan identitas budayanya masing-masing dalam konteks Lebaran, dalam konteks merayakan Lebaran. Anda lihat betapa indahnya itu. Nah, itu hampir tidak ada di negeri lain. Misalnya Pakistan, di seluruh Timur Tengah. Anda kalau ke Arab, ya kalau Lebaran ya nggak ada tradisi silaturahmi, berkunjung, salaman nggak ada. Iya. Mereka paling datang ya disemprotin parfum, dan biasanya orang habis sholat Id itu tidur. Di Arab itu? Di Arab. Habis sholat Id ya tidur, ini karena hari libur. Disemprot parfum tadi? Ya, sebagai hari raya kan. Oh, langsung tidur?
tidur saja. Dia nggak terima umumnya. tamu. Kalau ada tamu ya oke gitu. Kalau nggak saling kunjung sama keluarga gitu ya ya? nggak jadi semacam kewajiban. Oh gitu. Itu hari libur biasa lah ya. Hari libur, hari besar yang hari libur seperti hari Jumat di sana atau hari Minggu gitu loh. Ini kesempatan untuk tidur enak gitu kira-kira ya secara umum. Di Timur Tengah lain selain Arab gitu juga? Kurang lebih begitu. Nah yang saya mau tekankan adalah bagaimana kita itu, Islam Indonesia itu luar biasa kayanya ya. Dari segi ekspresi budaya ya dalam konteks Lebaran kita rayakan festival dan ini sepenuhnya hasil kreasi Islam Indonesia sendiri gitu yang tidak menyalahi apa-apa. Inilah yang selalu saya maksud bahwa agama itu seperti organisme hidup sebetulnya. Dia harus terus dikembangkan, diperbarui, diinovasi. Ya. Di dalam tradisi Islam sendiri ada yang kita kenal sebagai bid'ah. Bid'ah itu ada inovasi lah gitu ya, pembaruan. Ada yang nggak boleh, namanya bid'ah dolalah. Ada yang boleh, baik. Bid'ah hasanah. Termasuk misalnya kita pakai arloji, ini kan sebetulnya bid'ah semua. Ya kan nggak pernah dicontohkan oleh Nabi ya. Pakai sepatu, pakai topi begitu, mana ada gitu. Zaman kan. dulu nggak ada ya, jenggot. Nggak ada. Nah, tetapi kan kita nggak dengan damai, dengan mudah saja kita menyesuaikan diri dan menganggap itu taken for granted, sesuatu yang sudah semestinya, padahal tidak. Dari segi agama itu pembaruan namanya, inovasi. Baik apa buruk? Ternyata baik saja. Baik sekali, sekarang kita bersatu, nah, Idul Fitri kan. Itulah yang dimaksud. Damai, Lebaran. Makanya coba Anda lihat, kalau ketentuan normatifnya, kita bisa lihat setiap Lebaran kita mendapat ungkapan itu ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya kira-kira ya mudah-mudahan Allah ridho atau kamu mengabulkan kita semua gitu. Ibadah sebulan penuh yang susah payah itu, yang menahan lapar dan haus itu, udah susah payah gitu ya mudah-mudahan dikabulkan, karena belum tentu gitu ya. Dengan rendah hati penganut agama itu begitu. Nah, ternyata dalam kenyataan sosiologisnya begini meriah, ada kupat, ada ini, ada lomba ini, ada macam-macam, ada kunjungan, kalau maaf-maafan. Di sana nggak ada. Ini khas Islam Indonesia. Apakah ini bisa disebut dengan kita sebagai keunggulan Islam Pasti Indonesia? Pasti keunggulan. Karena semangat besarnya adalah baik. Ya. Kan semua orang senang ini, semua orang bahagia. Dan yang merasa bersalah ini mendapat kesempatan emas, momentum yang bagus sekali untuk meminta maaf. Bahkan yang disebutnya maaf lahir dan batin. Itu kan ungkapan yang mendalam sekali. Bukan hanya yang tampak, tetapi mungkin niat saya yang jelek tentang Anda di masa lalu, minggu lalu, bulan lalu, itu juga mohon dimaafkan ya. Sesuatu yang belum tentu saya sadari. Karena yang berdenyut di dalam batin itu sesuatu yang sangat halus. Tapi sebenarnya saya nggak senang sama Anda. Tapi saya nggak sadar kita mau lahir batin. Nah, semua itu mohon dimaafkan. Anda bayangkan hebatnya itu. Bahkan 20 tahunan terakhir, kalau Anda perhatikan, ada lagi tradisi baru lagi dalam konteks ini juga, yaitu bermaaf-maafan atau memohon maaf sebelum Ramadan tiba. Oh iya, betul. Itu benar-benar hal baru. Iya, sebelum itu ada maaf-maafan orang. Menjelang hari raya pun udah maaf-maafan. Iya, belum satu Syawal loh itu. Iya. Jadi itu juga sama sekali baru. Pesan yang terkandung di dalamnya adalah, terselip di dalamnya adalah, maaf-maafan itu kan nanti pada 1 Syawal ya, setelah bulan puasa berakhir. Tetapi, gitulah kira-kira ya, tetapi seandainya saya tidak sampai pada hari raya itu, saya sudah mohon maaf sekarang ya. Itu 20 tahun terakhir kalau saya lihat, saya kira sejalan dengan tumbuhnya provider perusahaan-perusahaan seluler. Karena itu dikarang dengan puisi segala macam lalu disebar. Banyak sekali tuh. Banyak, karena waktu itu SMS 500 perak. Kalau Anda bisa bayangkan kalau 20 juta orang yang menyebar itu kali 500 perak. Jadi dengan 2-3 kalimat puitis yang kadang-kadang dilebih-lebihkan nadanya, itu menghasilkan uang banyak sekali. Tapi lepas dari itu, sekarang itu sudah bisa menjadi bagian dari budaya religius kita. Yang secara umum kita bisa bilang baik saja. Baik saja ya. Tapi ini kan tentu kalau kita lihat dari pemurnian Islam mungkin
tidak begitu relevan ya. Tapi mungkin pengaruh serapan budaya lokal ini. Iya, Yang gini yang itu. membuat Islam unggul gitu loh. Iya, itu saya selalu keberatan dengan ungkapan-ungkapan itu. Tidak ada yang murni, Pak Bursa. Yang namanya agama seperti hal-hal lain selalu dia berinteraksi dengan lahan tempat dia beroperasi. Hidup. Yang namanya agama itu akhirnya kan yang menganut adalah manusia-manusia konkret. Iya. Baik individu maupun kolektivitas. Community. Orang-orang ini sudah ada, kita tinggal di kampung ini tidak dengan adat. Iya. Lalu ada agama gitu ya. Tentu saja terjadi interaksi, saling menyesuaikan diri, dan itu no problem sama sekali. Iya. Misalnya Wali Songo lah, contoh yang paling umum ya. Kan banyak sekali kita menyerap item-item budaya yang bukan dari Islam, ya. Misalnya beduk, gitu ya. Itu kan bukan sesuatu. Bukan tradisi Islam kan? Bukan tradisi, dan nggak apa-apa gitu. Bagus saja kan? Bagus untuk sekali. Mengingatkan Itu orang memperkaya. sholat, ya. Ya. Untuk menggembirakan orang Ya. dalam festival misalnya. Itulah yang memperkaya. Nah, orang-orang tertentu sebagian umat Islam menganggap kemurnian Islam seolah-olah ada sesuatu yang murni. Tidak ada. Anda belajar di mana tuh? Itu waktu awalnya sendiri pun lahir agama ini, dia juga menyerap. Udah campuran ya. Menyerap dari awal. Ya. Hari pertama agama ini lahir, itu juga sudah merupakan Budaya lokal ya. Iya, kalau nggak bisa. Karena perkawinan, karena macam-macam Iya. ya. Orang kenapa? Alasannya sangat sederhana. Karena dia akhirnya terterapkan, dipraktekkan di lahan di satu Lingkungan. komunitas, yang sudah punya adat istiadat dan sebagainya. Apa masalahnya gitu? Jadi Sama kita sekali bangga tidak lah masalah. Indonesia ini. Wah, saya sih bangga sekali. Berkat, Saya nggak tahu Anda, tetapi saya saya bangga bangga sekali. sekali. Sebagai Sampai sekarang saya penganut. ya karena buat saya yang paling memungkinkan untuk punya harapan untuk apa yang kita yakini sebagai kejayaan Islam segala macam itu lebih mungkin untuk lahir dari Indonesia daripada dari Timur Tengah. Semua Timur Tengah perang terus ya. Perang terus, orangnya relatif homogen, Iya. pikirannya Dan kita nggak kaya, nggak bervariasi. punya banyak ratusan, Kita begini bahasanya banyak, ribuan. penduduk begini banyak. Secara umum kita masyarakat yang damai. Tentu saja ada banyak letupan. Ya, ada Tetapi kan dikit-dikit kita lihat letupan. gambar besarnya. Baik, itu yang juga disebut oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu kira-kira Fazlur Rahman, Ustaz 35 tahun lalu, ya, gurunya Pak Nurholis Majid. dari Chicago. Ya, dan gurunya Buya Syafi'i Baik, Ma'arif. gitu. Saya dengar sendiri waktu dia ceramah di Jogja. Dia bilang yang berpengalaman, dia juga nulis di beberapa yang bukunya. berpengaruh? Yang punya harapan Oke. untuk kejayaan Islam itu di masa depan. Dari Indonesia. Kalau nggak Indonesia, Turki kata dia. Kalau negara Arab atau bahkan negaranya sendiri, dia orang Pakistan, dia lihat tidak banyak harapan gitu. Oke. Saya kira dia benar. Dia udah ngomong hampir 40 tahun yang lalu itu. Memang kelihatan sekarang ya. Dan dari secara teoritis, saya rasa kita yang lebih mungkin ketimbang Islam Timur Tengah. Tapi Turki tadi menarik juga ya. Turki Itu Fazlur disebut Rahman juga. ngomong kan? Ya, tetapi jangan lupa juga Anda ya, misalnya sekarang Indonesia ini satu-satunya negeri Muslim yang demokrasi. Oh iya, yang mengadopsi demokrasi. Demokrasi dengan sukses. Nah, ini kemudian mematahkan debat tentang apakah Islam dan demokrasi itu kompatibel. Is Islam and democracy compatible gitu. Itu isu lama besar. Dalam kasus Indonesia terbukti ternyata bisa. Bisa, betul. Sampai sekarang terbukti kita kan. Bahkan kita Udah 20 tahun kan ya, demokrasi. bahkan kita aman. negeri Muslim terbesar di dunia. Nomor 4 di dunia penduduk juga. Penduduk kan. nomor 4. Bisa nih ternyata. Pemilu kita Lancar. reguler, lancar. Pemilihan demokratis, tenang. Ini sesuatu yang tidak terjadi di negeri Muslim manapun. Iya. Kita suka lupa itu Pak Bursa. Pakistan Seolah-olah kita ini rendah diri terus. Seolah-olah yang hebat itu negara-negara Timur Tengah. Dari mana jalannya nggak kita pernah jauh kita lebih merasa hebat. rendah diri. Hah? Nggak merasa kita rendah diri. Yang buruk. Ada orang-orang menganggap, sebagian orang menganggap kita ini kurang Islam, kurang apa. Enggak, Mana ceritanya? Sudah Islam sekali kita Kita lebaran ini nggak sangat- pernah ada konflik. Demokrasi kita nggak keganggu oleh Demokrasi kita stabilitas. subur. Ada turun naik tentu saja dibanding Oh, biasa itu. Ya, Amerika aja Anda lihat. Betul. Sekarang kurva demokratisnya kan di titik yang cukup rendah Rendah, ya, ya. rendah sekali. Tapi kan ini proses
pematangan proses turun naik biasa. Yang penting adalah jalur besarnya, gambar besarnya, jalur besarnya sudah kelihatan. Kita sudah buktikan 5-6 kali pemilu. Ya seperti juga perkembangan di Indonesia kayak iman orang juga naik dan turun. Iya. Jadi kita tetap optimis, Pak Hamid. Secara umum sangat optimis. Saudara, kita sudah sampai pada tingkat pada pembicaraan bagaimana Indonesia sebetulnya pernah di appeal oleh Profesor Fajrul Rahman seorang ilmuwan lulusan Chicago, dosen dan profesor Chicago, bahwa Indonesia salah satu di samping Turki yang akan muncul pada masa-masa akan datang membawa spirit Islam, mempengaruhi perdamaian. Islam tentu rahmatan lil alamin kan, termasuk apa-apa yang telah kita kenal selama ini ternyata merupakan keunggulan Islam dibandingkan negara-negara Islam di Timur Tengah. Contohnya, meskipun Lebaran itu bukan murni Islam, tapi bagian dari serapan budaya lokal kita, ini justru membuat menopang persatuan kita, budaya kita. Sehingga setiap hari raya Lebaran itu bagian kita, spirit kita untuk mengembangkan semangat Islam, semangat kebangsaan, dan bahkan bisa sebagai inspirasi juga untuk mengembangkan sains dan teknologi dong. Tidak bisa dia terpisah. Mudah-mudahan. Yang jelas itu tradisi bermaaf-maafan, meminta maaf dan memberi maaf. Iya. Itu kan luar biasa. Artinya itu kan membuat kita ikhlas kan. Ya, kita kembali ke kemanusiaan kita. Utuh kan. Ya, kemanusiaan kita itu kita asumsikan baik gitu baik sekali. Walaupun lagi-lagi itu juga penafsiran baru, penafsiran belakangan. Bahkan sekarang dalam 10 tahun terakhir orang sebelum puasa udah maaf-maafan. Sekarang sebelum 1 Syawal udah maaf-maafan. Jadi luar biasa. Perayaan Lebaran ini memang unik di Indonesia dan salah satu aspek spirit Islam yang membuat keunggulan Islam di Indonesia yang patut kita kembangkan, kita terus pertahankan, jangan putus semangat. Dan jangan tiru Islam tempat lain. Oh, salah satu jangan tiru Islam yang perang-perang maksudnya. Iya, perang lah segala macam adat istiadatnya yang banyak yang membanggakan tapi sebetulnya itu belum tentu positif. Belum positif untuk budaya kita. Ya, jauh lebih memang kita kaya kita. Patut kita syukuri karena kita ini sudah artinya dalam bentuk negara ya. Kita sudah 70 tahun lebih ya. Sudah final kita. Sudah final, kita utuh dengan keragaman budaya. Kita tetap jaga persatuan. Iya, meskipun sangat ada dinamika sejarah ya. Tahun 65, tahun 98 itu. Dan bahkan itu menunjukkan bahwa kita teruji di situ. Teruji ada banyak pemberontakan tentu kecil itu besar. Bagian untuk pematangan kita sebagai bangsa. Ya. Nah, kita akhiri jumpa kita dengan dalam acara Bursa Interaktif. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bapak Bursa. Anda ini perlu saya juluki Profesor Hamid Basaid. Karena ilmu Andain Hawa. Ilmu Andain Hawa ini luas sekali. Ya, Anda bisa bicara filsafat, agama, Lebaran, teknologi, sains dan seterusnya. Kalau saya punya universitas, saya angkat Bapak Hamid sebagai profesor yang benar. Saya langsung angkat. Iya. Mudah-mudahan ada gunanya itu. Mendedikasikan menyunting 50 buku di samping buku-buku yang Anda tulis. Itu luar biasa. Mana ada orang sehebat itu 50 menyunting buku. Ya, nanti ada buku yang penting-penting kirim ke saya lah. Dan saya harap Anda cepat-cepat bikin universitas. Ya, universitas riset. Supaya segera memberi saya profesor. Keperluannya cuma itu saja. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Salam.